Waalaikumsalam Bu Rika. Sehat Bu Rika? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Oh, kabarnya hari ini, Bu Nur? alhamdulillah masih sehat. Cuman agak pusing aja sih, capek gitu kayaknya lelah banget gitu. Oh gitu. Kalau lelah-lelah kenapa nih? Biasalah masalah kerjaan sekolah loh Bu Rika. Saya mau curhat boleh ya? Oh iya, oh ya kemarin kan hubungin aku ya katanya mau curhat. Curhat tentang Hmm, apa nih? Boleh, boleh, boleh. aku tuh mau curhat gini loh. Bentar lagi ya, bentar lagi kan di SMP itu kan mau melaksanain ujian sekolah nih ya. Tanggal 10 April besok sih lebih tepatnya. Nah, itu kan hajatnya kurikulum tuh ya. Kebetulan kan aku memang di situ, di kurikulum. Jadi ya mau nggak mau secara otomatis pasti aku bakal terlibat kan di dalamnya. Nah, masalahnya tuh di sini, eee, pelaksanaan itu kan di bulan puasa nih, udah gitu kita juga kan lagi ikut diklat, Bu Rika juga ikut, kita sama-sama ikut diklat, terus mana masih ada tanggung jawab untuk ngajar, karena kan aku kan ngajar 2 jenjang ya, anggaplah kelas 9 nggak lama lagi beres, tapi yang kelas 8 kan aku masih punya tugas gitu kan, masih punya tanggung jawab untuk ngajar. Jadi kayaknya aku ngebayanginnya, ih ya Allah gitu loh, berat banget, mana mau ngajar, mana mau masuk puasa, mama-mama tahulah ya, udah gitu masih mau ngurusin ujian sekolah gitu kayaknya ya Allah berat banget sih gitu banyak bener ya masalahku ya. Oh, oke, jadi begitu ya. Jadi coba. Jadi sebenarnya aku simpulin dulu nih tentang permasalahan Bu Nur. Jadi Bu Nur itu hari ini kayaknya pusing banget karena terlalu banyak agenda yang akan dihadapi gitu ya Bu ya. Jadi bingung bagi waktunya kebentur puasa dan Ramadan ya. Jadi tentang kegiatan kita hari ini kira-kira apa nih yang Ibu harapin atau tujuan Ibu ketika nanti kita setelah bercakap-cakap ria ini apa nih tujuan yang Ibu harapkan? Ya pengennya sih ya masalah-masalah itu ada solusinya semua gitu jadi saya nggak bingung lagi gitu saya kayak nggak ngerasa pusing sendirian lagi gitu loh Bu Rika. Oke deh, jadi mau nyari solusi ya permasalahan ini ya Bu Nur ya. Oke deh. Kita nih hari ini waktunya nggak begitu banyak nih, jadi kita nanti Hmm, mungkin aku akan banyak mendengarkan nih kira-kira apa nih masalah-masalah apa yang sama Bu Nur, kemudian aku akan bantu coba gimana Bu Nur menemukan solusinya atas permasalahan itu sendiri ya. Duh aku Nah, suruh cari sendiri ya. kita coba dulu dong ya Bu Oh Nur iya ya. oke boleh 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 Bu Rika boleh. Nah, dari permasalahan tadi itu kan ini kan sepertinya aku tangkap ini tentang permasalahan yang ada di pikiran Bu Nur nih gitu. Mm-mm. Tentang permasalahan yang sebenarnya itu udah terjadi atau belum sih? Ya, sebenarnya belum sih Bu Rika. Kalau ngajar ya memang udah tanggung jawab ya. Bulan puasa mau gimana nggak bisa dihindari. Ya sebenarnya kalau yang satu lagi ujian sekolah tuh belum terjadi. Saya aja yang mikirnya udah kelewatan. Aku tuh mikirnya udah, aduh nanti mau ini, nanti mau itu gitu loh. Udah pusing sendiri gitu. Suka lebay memang, suka overthinking gitu orangnya. Oke deh, jadi kalau gitu dari permasalahan tadi, kira-kira kalau sekarang kita, apa ya, kita berada di posisi sekarang, Bu Nur dengan berbagai kegiatan itu, kalau sudah terlalu dihadapkan dengan difikirkan begitu matang, Mm-mm. akhirnya kan pusing sendiri. Kira-kira dari berbagai kegiatan itu, prioritas Bu Nur sekarang ini di mana ya Bu Nur ya, antara berbagai kegiatan itu? Mana ya? Tadi ada tiga ya. Mmm. Kayaknya yang lebih penting mungkin yang ujian sekolah kali ya, kalau yang 2 lagi kayaknya saya masih bisa handle lah, udah, mantep lah kalau itu mah bisa, gampang gitu. Kayaknya yang ujian sekolah nih, kayaknya yang berat banget gitu loh. Oke deh. Kalau gitu untuk ujian sekolah, kira-kira, persiapan apa yang udah Ibu Nur persiapkan untuk menghadapi itu? Belum ada, Bu, belum ngapa-ngapain, baru mikir aja. Oke deh, jadi baru nah itu dia tadi Bu ya, akarnya karena Ibu tadi udah pusing mikirin duluan ya Bu ya, jadi kan belum ada Heeh, persiapan ya Bu ya. heeh, belum apa-apa mikirnya udah kelewat batas gitu. Oke deh. Kalau misalnya nih aku ngasih Bu Nur skala skala Mhm, tentang kesiapan atau di level berapa nih Bu Nur mesiapkannya antara di level 1 yang paling belum sama sekali mhm. sampai di level 10 itu sudah sangat siap. Kira-kira posisi kesiapan Bu Nur sekarang ini ada di posisi berapa nih Bu Nur? 1, orang belum ngapa-ngapain. Oke deh kalau gitu, misalkan harapan ke depannya nih, ada di Mhm. posisi grade berapa ya Bu Nur ya, 1 sampai 10 persiapannya benar-benar disiapkan untuk di posisi, menghadapi.
menghadapi permasalahan yang sekarang itu persiapannya harus dipersiapkan berapa yang diharapkan? Kayaknya 4 aja deh, Bu. Saya nggak berani pasang target tinggi-tinggi. Kayaknya 4 aja deh. Oke deh, jadi 4 ya Bu Mhm, Nur ya. mhm, Untuk mencapai dari startnya dari bener dari 1 nih Bu Nur, mhm, kan dari mhm, 1 mhm. start sampai ke 4. Kira-kira persiapan apa aja yang bakal Ibu Nur persiapkan agar mencapai ke grade 4 tersebut? 4 menurut saya itu kan, setidak-tidaknya ya, Bu, Oke. walaupun belum sampai ke tahapan pelaksanaan ujian sekolahnya, seenggak-enggaknya sih ya, saya sudah punya, hal-hal administrasi yang berkaitan dengan ujian sekolah gitu. Jadi sepertinya sih yang akan saya lakukan mungkin ya tahap awal, saya buat draft kepanitiaan dulu kali ya. Karena kalau saya sudah punya draft panitia, kemungkinan nanti akan saya sampaikan ke kepala sekolah, kalau beliau ACC, berarti saya kan bisa langsung delegasikan tugas-tugasnya. Nah, harapan saya kalau nanti tugas itu sudah saya delegasikan, teman-teman tuh bisa kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu loh Bu Rika. Jadi berkas-berkas yang saya butuhkan, nah itu udah ada dulu lah gitu. Target saya sampai sebatas itu dulu kayaknya deh. Oke, jadi target sekarang Bu Nur akan, merinci sesuai dengan tupoksinya gitu ya Bu Nur ya, Mhm, berkaitan dengan kegiatan itu. Nah, mhm. untuk ketercapaian tersebut kira-kira nih, Bu Nur, perlu bantuan apakah ada orang-orang yang akan Ibu ajak nih dalam kegiatan itu untuk bisa tercapai nih goals persiapan itu, Bu? Untuk sampai level itu saja, yang jelas pasti kepala sekolah ya, Bu, ya. Eee, Kepala sekolah, kemudian mungkin nanti kalau setelah panitia terbentuk, berarti teman-teman panitia kemungkinan mereka yang akan jadi pendukung saya gitu untuk melaksanakan ini tadi gitu, sampai ke level 4 yang saya harapkan tadi. Oke, jadi ada terbentuk tim panitia. Nah, Mhm. posisi Bu Nur sendiri nih dalam kepanitiaan ini, terbentuknya kegiatan ini, kira-kira itu, apakah di posisi yang sangat vital atau hanya seperti anggota saja nih? Gitu, Bu. Kebetulan saya di kepanitiaan ketua pelaksana, Bu Rika. Maka, Mhm. ya itu tadi, saya ngerasa kok, aduh capek banget gitu loh. Karena kalau saya mungkin hanya anggota, ah bodo amat lah ya gitu kan, istilahnya bebannya nggak seberat itu, saya laksanin aja ini gitu. Begitu kita di ke posisi itu kan tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Jadi, kalau saya berpikirnya gini, aduh nanti kalau nggak terlaksana dengan baik, gimana ya gitu kan, malu banget dikasih tanggung jawab gitu aja nggak bisa, gitu loh yang saya pikirin itu tadi, lebay berpikirnya udah kemana mana gitu. Oke deh, jadi kalau Mhm, begitu untuk nah, untuk tadi kan kata Bu Nur akan mempersiapkan segala halnya dengan pembentukan panitia, mhm. kemudian pembagian tupoksinya. Kira-kira itu durasi waktunya itu berapa lama ya Bu untuk mencapai kegiatan itu, terlaksananya kegiatan itu? Kalau sampai batas pembentukan panitia aja sih ya, mungkin ini kan hari Sabtu ya, Bu, ya. Kemungkinan malam ini kan bisa saya lakukan tuh untuk pembentukan panitia. Senin bisa saya, berikan draft-nya ke kepala sekolah, kemudian kalau beliau ACC di hari Senin itu juga terus lambat-lambatnya Selasa mungkin saya bisa tembusi teman-teman panitia gitu. Jadi kayaknya dalam awal minggu depan lah, awal minggu depan tuh kayaknya sudah beres semua tuh, panitia sudah terbentuk, kira-kira begitu. Jadi Bu Nur akan sesegera mungkin ya Bu ya untuk melakukan, rencana aksi tersebut ya Bu, tindakannya Iya, ya? iya iya, mhm, Oke deh. Nah, jadi sampai di sini Bu tentang refleksi kegiatan yang, tentang refleksi yang pemikiran Bu Nur tadi yang katanya dirasa sangat berat dan sulit. Kira-kira apakah sejauh ini sudah menemukan solusi terhadap permasalahan itu Bu? alhamdulillah sudah Bu Rika. Saya yang awalnya mikirinnya banyak banget yang saya pikirin, akhirnya saya bisa memilih ya, maksud saya, mana sih yang lebih penting, mana yang harus saya dahulukan. Nah, setelah saya memilih mana yang urgent buat saya, mana yang harus saya dahulukan, ternyata solusi dari permasalahan yang saya alami itu hal yang sederhana. Toh nyatanya saya cuman cukup membentuk panitia kan, begitu setelah panitia terbentuk, saya tinggal bisa delegasikan dan tugas beres gitu ya. Ternyata segampang itu gitu loh. Saya aja memang mikirnya suka kelebihan sih. Alhamdulillah udah beres Bu Rika. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Terima kasih banyak loh. Oke, berarti alhamdulillah udah terjawab ya Bu Nur ya Sudah, dan akan dilaksanakan pada malam ini juga. oke, malam ini juga diselesaikan. Oke deh kalau gitu berarti, Ibu Nur sudah mendapatkan jawabannya, sudah sedikit, dapat merefleksi
Nah, sekarang aku tanya tadi itu gimana? Apakah Bu Nur sudah merasakan cukup kelegaan? Kemudian apakah ada lagi yang ditanyakan terkait permasalahan yang lain, Bu Nur? Kalau lega sih sudah cukup lega. Untuk pertanyaan yang lain sementara kayaknya cukup dulu deh Bu Rika. Mungkin nanti lain kali deh ya kalau saya kebentur masalah lagi. Hidup saya kebetulan banyak masalah nih. Jadi kayaknya perlu banyak di-coaching gitu kan. Oke deh, Bu. Perihal masalah yang ini aku tunggu ceritanya ya, Bu ya. Gimana nih Oke, mhm, progresnya? Aku tunggu mhm. kabarnya ya. Iya boleh, nanti kita kita nongki-nongki bareng lah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, buka bersama bareng ya, Bu. Bukber Boleh, kita ya, bisa ya. boleh, boleh. Oke deh Bu Nur, ini waktu udah menjelang sore nih, mungkin kita ada kegiatan lain hari. Kita sambung next time ya Bu. Pokoknya ada Iya, kendala iya. apapun, tolong koordinasi, kita sering koordinasi ya Bu Nur. Iya, Bu Rika. Terima kasih Baiklah, banyak ya. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Nur Julita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini kondisi badan sehat, cuman pikiran agak ruwet nih Bu, pusing. Pantas di depannya kayak ada menghela nafas gitu ya. Berat sekali nih Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke, Hmm. kemarin katanya ada yang mau diomongin nih. Apa nih kira-kira mau curhat-curhatan apa gitu kita hari ini? Iya nih Bu, aku nih mau sedikit curhat nih Bu, sedikit banyaknya deh. Mhm, Jadi tentang tentang ini sih Bu, tentang saya ini berencana untuk mengadakan kegiatan supervisi nih Bu, karena kan mhm, kebetulan kan mhm, saya rasakan supervisi itu hal yang wajib ya Bu. Saya rasa sih wajib mhm, untuk dilaksanakan mhm, gitu, untuk kelihatan progres perkembangan guru-guru gimana nih gitu. Nah, mhm, tapi karena hal ini kan belum pernah kami lakukan. Jadi ketika kemarin saya cek ke guru-guru untuk persiapan supervisi itu sendiri, kok mhm, guru-guru saya malah belum ada gitu perangkat ajarnya kayak RPP gitu tuh belum ada gitu Bu. Ya, maksudnya bukannya belum ada, tetapi udah ada nih. Tapi kegiatan mhm. yang minggu kemarin baru ditulis di minggu ini gitu loh Bu. Jadi mereka tuh bekerja dulu, baru membuat RPP gitu loh Bu. Jadi aku tuh Oh gimana gitu. ya biar Mhm, guru-guru mhm. aku tuh bisa gitu untuk menyiapkan perangkat RPP-nya sebelum berkegiatan gitu maksudku loh Bu. Mhm, mhm. Oke gitu ya Bu Rika ya. Nah kita kan cuma punya waktu dikit nih ya, nggak bisa ngobrol banyak-banyak karena emang harus gantian juga kan. Nah apa sih kira-kira yang Bu Rika inginkan gitu loh dari sesi bincang-bincang kita ini nanti apa sih yang Bu Rika harapkan gitu? Ya harapan saya sih ketika kita di akhir perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi lah Bu atau cara-cara bagaimana nih biar membuat guru saya tuh termotivasi sehingga mereka tuh dapat membuat perangkat ajar sebelum mengajar gitu loh Bu. Jadi sudah siap nih sebelum mengajar gitu. Maksudku tuh seperti itu. Gitu ya Bu ya, pengennya dapat solusi ya. Nah, Betul, Bu. dari cerita Bu Rika tadi, saya sedikit menangkap ya, begini, artinya Bu Rika mau mengadakan supervisi kan ya, ke teman-teman guru. Tapi pada saat sesi praobservasi, pada saat Bu Rika mengecek RPP-nya teman-teman guru, ternyata RPP yang mereka miliki itu tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Bu Rika, gitu ya? Iya benar Bu seperti itu. Oke, nah, dari 2 hal tadi, melaksanakan supervisi, kemudian kelengkapan RPP, itu mana duluan yang kira-kira mau Bu Rika observasi? Kalau saya sih yang jelas, kalau itu tuh ya yang jelas perangkatnya dulu sih Bu, observasi tentang perangkat RPP-nya. Jadi, RPP-nya duluan ya, tentang perangkatnya yang akan kita observasi sore ini ya. Iya. Oke, nah menurut Bu Rika, kira-kira RPP yang ideal dalam pandangan Bu Rika tuh yang seperti apa sih? Bolehkah saya dikasih tahu gitu kira-kira? Oke, RPP ideal ya Bu ya. Yang Mhm, jelas RPP itu dibuat sebelum kegiatan berlangsung. mhm, Kemudian RPP juga harusnya dilengkapi dengan beberapa kayak apa sih namanya? Ada kegiatannya seperti apa, tujuannya seperti apa, materi seperti apa, mhm. serta penilaiannya seperti apa nih, gitu sih Bu. Oh, ya. Kalau kondisi seperti yang Bu Rika bilang tadi, misalnya ya, kita buat skala dari 1 sampai dengan 10. Kondisi idealnya seperti yang Bu Rika mau tadi ya. Nah, yang seperti yang Bu Rika ceritakan tadi. Kira-kira teman-teman Bu Rika tuh ada di kondisi ke berapa sih gitu loh? Level berapa mereka gitu? Skala berapa tuh Bu? 1 Kira-kira. sampai 10. Kalau dia sempurnanya 10, seperti yang Hmm. Bu Rika ceritakan, kira-kira teman-teman Bu Rika tuh di level berapa tuh dari skala 1 sampai dengan 10?
1 sampai 10 untuk perangkat kira-kira ada di skala 3, 3 deh Bu, heeh, 3. 3 ya. Nah, kalau kira-kira Bu Rika mengharapkan nanti nih setelah misalnya Bu Rika lakukan sesuatu terhadap teman-teman Bu Rika, pengennya teman-teman Bu Rika nih nanti naik ke level berapa sih? Naik level yang aku harapin sih, karena memang ini aku rasa sebuah memang kewajiban dan memang mereka seharusnya sudah membuat ini selama belasan tahun mengajar sih, harusnya sih udah naik di atas 5 berarti ya 8 Bu. Sekitar 8 ya. Nah, Mhm. bisa nggak Bu Rika ceritakan kalau dia kondisi sekarang itu ada di level 3 itu yang seperti apa, kemudian di kondisi level 8 tuh yang seperti apa? Kalau di kondisi 3 yang sekarang ini mereka tuh sudah ada Mhm, RPP-nya, sudah mhm, ada kan penilaian itu ada 2 penilaian checklist dan anekdot. Mereka tuh hanya mempunyai mhm, penilaian satu, hanya yang checklist aja gitu. Sudah ada mhm, tetapi kayak RPP-nya itu tidak RPP yang dibuat sekarang tuh kegiatan yang kemarin gitu, jadi ketinggalan RPP-nya. Kemudian kalau mhm, skala 8 yang aku harapkan itu Bu, mereka tuh sudah benar-benar mempersiapkan RPP beserta penilaian tuh sebelum berkegiatan. Minimal ya mhm. 1 hari sebelum lah sudah ready gitu loh, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Pengennya seperti itu ya, berarti di level 8 capaiannya sampai sebatas itu. Nah, kira-kira Bu Rika punya kekuatan atau kelebihan apa sih? Dan sejauh mana yang sudah pernah Bu Rika lakukan, usaha yang pernah Bu Rika lakukan untuk mencoba menaikkan level teman-teman Ibu? Usaha yang udah aku coba lakukan itu sih, Bu, aku tuh udah apa ya, sebenarnya tuh kita tuh tiap tiap 1 bulan sekali tuh pasti aku tuh kayak kita selalu sharing gitu, maksudnya kontrol kayak, Mhm, ada kita dan sedikit sosialisasi atau, saling saling berkumpul untuk membicarakan tentang kayak perangkat ajar tuh seperti apa, pembuatannya seperti mhm, apa, kemudian kita saling berefleksi lah, Bu, sebenarnya 1 bulan sekali itu untuk melakukan refleksi gitu. Itu sih yang sudah aku mhm. lakukan sejauh ini ya, Bu. Oh gitu. Nah, dalam hal yang itu tadi ya, kira-kira nih pada saat penyusunan RPP tadi, ada nggak sih yang perlu jadi prioritas? Misalnya harus menyiapkan apanya dulu gitu, apakah sampai batas level tujuan pembelajarannya saja, atau misalnya nanti sampai ke penilaian seperti yang Bu Rika harapkan gitu, seperti apa Bu? Itu dalam konteks apa itu, Bu, maksudnya? RPP-nya, di RPP-nya, Mmm. pengennya loh. Mhm. Oke, di sampai skala 8 tuh ya, Bu, berarti perangkat Iya. ajarnya itu harus lengkap gitu. Karena sebenarnya ya itu mereka sudah tahu, Bu, sudah tahu tentang kayak perangkat itu, oh begini 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 gitu. Cuman itu dia kendala itu lebih ke apa ya, Bu, kayaknya lebih ke motivasi deh, Bu. Mereka tuh kurang motivasi untuk membuat itu gitu loh. Karena mungkin juga, setelah saya pikir sih mungkin juga karena kurangnya monitoring dari saya juga deh, Bu, karena kan, hanya 1 bulan sekali dan itu mungkin kurang efektif untuk memonitoring rekan guru dalam pembuatan perangkat ajar seperti itu. Berarti yang saya tangkap gini ya, Bu Rika pengennya teman-teman Bu Rika ini sudah sampai ke level 8, tapi Bu Rika sendiri merasa kurang memonitoring mereka gitu ya, kurang memberikan motivasi seperti itu sampai akhirnya teman-teman Bu Rika pada saat mau mengajar itu RPP-nya justru belum siap. Adanya ya RPP yang sudah lewat gitu ya Bu Rika ya. Iya benar, Bu, seperti itu. Oke. Kalau begitu kira-kira Bu Rika punya rencana apa nih untuk mengatasi hal itu? Untuk mengatasi hal itu, seperti yang saya bilangin tadi ya, Bu, setelah saya menemukan percakapan kita ini, jadi, kayaknya karena motivasi mereka, karena mungkin kurangnya monitoring dari saya, jadi kayaknya tuh saya tuh harus lebih sering gitu, sering untuk mungkin di awal-awal gini saya harus lebih sering memonitoring guru-guru, mengajak sih, Bu, lebih mengajak rekan-rekan guru, memotivasi mereka gitu, agar mereka tuh membuat kegiatan itu setiap hari atau bisa sepulang sekolah gitu langsung mengerjakan gitu sih Bu rencana saya. Berarti menurut Bu Rika solusinya itu ya, mengajak teman-teman gitu ya Iya untuk Bu. lebih banyak sharing, lebih banyak berdiskusi, memotivasi mereka supaya mereka bisa menyelesaikan RPP-nya tepat waktu sebelum, Bu Rika melakukan supervisi, gitu ya Bu ya? Iya Oke, iya benar kalau seperti seperti itu itu, Bu. kira-kira ya Bu, kira-kira, mulai kapan nih Bu Rika akan melakukan, rencana yang tadi Bu Rika sampaikan?
Wah, kalau untuk terkait kegiatan itu sepertinya ya dalam ini kan hari Sabtu, berarti ya dalam dalam minggu depan sih Bu, hari Senin. Jadi sebelum puasa saya coba mengajak rekan-rekan kita bersama untuk menyamakan persepsi tentang pembuatan RPP seperti apa. Kemudian nanti kita coba membuat kegiatan yang akan dilakukan untuk hari esok. Jadi secepatnya Bu, saya akan membuat di hari Senin. Di hari Senin ya? Oke. Mhm. Nah, kira-kira nih, apa sih yang bisa membantu Bu Rika atau siapa yang bisa membantu Bu Rika untuk melaksanakan komitmen tadi yang Bu Rika sampaikan akan melaksanakan itu di hari Senin gitu? Oke, kalau siapa yang dapat membantu sih ini karena memang tanggung jawab kami bersama tentang memang guru-guru yang membuat berarti semua di antara kami, aku serta beserta guru-guru yang ada di Mhm. sekolah sih Bu, kita semua bekerja sama, saling bersinergi untuk apa membuat sebuah tujuan itu tercapai gitu pembuatan RPP tadi itu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Mhm. Oke deh, kalau gitu sekarang, gimana sih perasaan Bu Rika setelah kita ngobrol-ngobrol? Kira-kira apa yang bisa Bu Rika simpulkan? Apa yang Bu Rika dapat gitu? Aduh, jadi ya pokoknya terima kasih banyak ini Bu Nurjulita. Jadi saya apa sih, jadi terbuka gitu pikiran saya. Karena dari Mhm tadi tuh aku mhm. mikirnya gimana gitu ruwet gitu. Cuman ternyata ya sesimpel itu ya aku menemukan jawaban. Ternyata apa sih untuk persiapan aku mensupervisi rekan-rekan guru ini dengan cara mengajak mereka, memotivasi mereka untuk bersama-sama kita membuat perangkat ajar gitu dengan Mhm. pokoknya berkumpul bersama dengan waktu yang dekat ini gitu, jadi nggak nunda-nunda lagi. Pokoknya ya alhamdulillah saya lega nih Bu Nurjulita, terima kasih banyak ya Bu, dapat ide Sama-sama nih Bu saya. Rika. Berarti fresh ya, ternyata idenya ada di kepalanya Bu Rika sendiri loh. Iya bener Ternyata ya Bu, aku itu, nggak sadar ya iya. Bu saya Bu. Heeh, kita selama ini mungkin nggak sadar ya. Oke, Iya nah, bener bener. waktu kita kan terbatas nih Bu Rika. Nah, Oh iya. ada lagi nggak yang mau Bu Rika sampaikan? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada sih Bu, udah cukup Mhm. lega, udah cukup terjawab, terselesaikan deh Bu, pertanyaan di otak saya ini udah cukup Bu. Kalau sudah cukup, kalau begitu nanti setelah Bu Rika misalnya setelah selesai memotivasi teman-teman ya, sampai RPP-nya jadi atau bahkan mungkin setelah melakukan supervisi, saya dikabari ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah, Oh ngopi-ngopi iya santai sih Bu, sore-sore ya. gitulah. Oke, Bu Rika ya? Terima kasih Cukup kalau ya? gitu. Ya, iya Bu. Ya, Oke. terima kasih banyak Ibu Ya, terima Nur. kasih banyak Bu Rika. Iya, sama-sama. Yuk Bu Rika, assalamualaikum. Tunggu